An Oklahoma City woman accused of killing her grown daughter while trying to rid the victim of Satan was ordered Friday to trial. Juanita Martinez Gomez is charged with first-degree murder in the fatal beating of her 33-year-old daughter, Geneva Gomez. The victim was found August 27th inside the defendant's home lying on the floor in the shape of a cross, police reported. Hello everyone, welcome back to channel Weekly Crime Stories yang akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang penuh misteri. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal penuh misteri, jangan lupa klik tombol lonceng di bawah, subscribe channel ini agar kalian tidak terlewat kisah yang penuh misteri berikutnya. Pada hari yang panas di akhir Agustus 2016 di Oklahoma City, suasana damai di lingkungan yang tenang itu seketika hancur selamanya. Di dalam sebuah rumah kecil tinggal Juanita Gomez, seorang wanita berusia 51 tahun yang hidupnya dipenuhi oleh keyakinan agamanya. Bagi mereka yang melihatnya di jalan, dia tampak seperti sosok biasa. Seorang wanita yang sangat religius, namun tidak terlihat aneh dalam kehidupan sehari-hari. Tapi keyakinan wanita jauh lebih dalam dan gelap daripada yang bisa dibayangkan orang lain. Wanita telah menjalani hidup yang keras setelah suaminya meninggal karena kanker beberapa tahun sebelumnya. Dia semakin terobsesi dengan keyakinannya, mencari ketenangan dalam ibadah gereja, pertemuan doa, dan menonton siaran televisi Kristen berjam-jam. Dia mulai mempercayai bahwa peperangan rohani adalah hal nyata, berbicara tentang kebaikan melawan kejahatan, dan bagaimana setan bisa menguasai kehidupan seseorang. Dulunya, dia bekerja sebagai pembantu perawat, tetapi obsesinya dengan agama membuatnya berhenti bekerja. Kini, hari-harinya diisi dengan membaca Alkitab, berdoa, dan memohon perlindungan dari kejahatan yang ia yakini mengelilinginya. Wanita punya satu anak perempuan, Geneva Gomez. Geneva berumur 33 tahun, adalah seorang wanita ceria dan baik hati. Namun, hidupnya tidak selalu mudah. Geneva pernah mengalami masalah dengan narkoba, tapi beberapa bulan sebelum kematiannya, dia berusaha keras untuk memperbaiki hidupnya. Dia bekerja di toko retail, walaupun itu bukan pekerjaan impiannya. Geneva bermimpi menjadi ahli kecantikan. Dia dicintai oleh teman-temannya dan pacarnya, meskipun hidupnya penuh tantangan. Dia dikenal karena tawa cerianya dan kebaikan hatinya. Namun, hubungan Geneva dengan ibunya semakin memburuk. Wanita percaya bahwa Geneva telah meninggalkan imannya dan jatuh ke dalam pengaruh setan. Geneva merasa terkekang oleh keagamaan ibunya yang berlebihan. Mereka sering bertengkar dengan Geneva yang menuduh ibunya terlalu terobsesi dengan setan, sementara wanita yakin bahwa anaknya telah dikuasai oleh iblis. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada akhir Agustus 2016, berujung pada tragedi yang tidak terbayangkan. Geneva datang ke rumah ibunya pada hari itu tanpa tahu apa yang akan terjadi. Wanita mengklaim bahwa Geneva mulai berperilaku aneh, berbicara dalam bahasa yang tidak jelas dengan suara yang dalam seperti iblis. Wanita panik dan merasa yakin bahwa ini adalah tanda-tanda kepemilikan setan. Dia percaya bahwa iblis telah mengambil alih tubuh anaknya. Yang terjadi selanjutnya adalah kekerasan luar biasa yang wanita sebut sebagai pengusiran setan. Wanita mengambil salib kayu besar dari dinding ruang tamu dan memaksa Geneva ke lantai. Geneva pun melawan, mencoba melepaskan diri, tapi wanita terus memaksakan salib itu masuk ke mulut putrinya.
Pukulan demi pukulan menghujani Geneva yang berusaha keras melawan. Darah mengalir di seluruh ruangan. Di puncak kekejian ini, wanita memaksa salib dan medali ke tenggorokan Geneva mengakhiri hidupnya. Beberapa jam kemudian, pacar Geneva datang ke rumah itu dan menemukan pemandangan mengerikan. Geneva tergeletak di lantai dengan tubuhnya tersalib, penuh darah dan lebam. Dia tak bisa mengenali wajah kekasihnya yang rusak parah. Dengan panik, dia menelepon polisi. Polisi tiba dengan cepat, namun tidak siap menghadapi kengerian di dalam rumah itu. Detektif Jason McBride yang telah bekerja selama 15 tahun belum pernah melihat yang seperti ini. Itu seperti adegan dari film horor, ujar McBride. Kemudian, tubuh Geneva diposisikan dengan tangan terbuka seperti salib, dengan salib besar tergeletak di dadanya. Ada salib kecil dan rosario yang dimasukkan ke tenggorokannya. Pemandangan yang sangat mengerikan. Wanita dengan tenang mengakui apa yang telah dilakukannya. Dia berkata kepada polisi bahwa dia telah menyelamatkan putrinya dari iblis. Polisi yang mendengar pengakuan itu hanya bisa terdiam, terkejut dengan ketenangan wanita. Pengadilan berlangsung cepat. Jaksa menegaskan bahwa wanita membunuh putrinya dengan cara yang brutal dan kejam. Ini bukan tindakan kasih sayang, ujar Jaksa Suzanne Lavenue di hadapan juri. Ini adalah pembunuhan keji. Wanita dihukum penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Namun, bahkan setelah divonis, wanita tetap yakin bahwa dia telah melakukan hal yang benar. Saya telah menyelamatkan jiwanya, ujarnya tanpa menunjukkan penyesalan sedikit pun. Bagi teman-teman dan keluarga Geneva, kematian tragisnya meninggalkan luka mendalam. Seorang wanita yang berjuang memperbaiki hidupnya direnggut dengan cara yang mengerikan. Dan meskipun wanita dipercaya melawan iblis, kenyataannya adalah bahwa kejahatan yang ia coba hapus mungkin telah lama bersarang di dalam dirinya sendiri. Dan dia sendirilah yang sudah termakan oleh bisikan iblis untuk tega membunuh putrinya. Bagi kalian yang menyukai kisah kriminal misteri seperti ini, jangan lupa klik like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan untuk para penonton setia dan komentator setia Weekly Crime Stories, terima kasih telah membantu Weekly Crime Stories menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.